Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom dan kali ini konsep videonya agak sedikit berbeda karena gue pengen ngomongin mengenai cafe racer. Sejarahnya dan juga apa sih cafe racer? Beberapa waktu yang lalu gue sempat posting di Instagram mengenai cafe racer, tapi ada pertanyaan-pertanyaan menarik seputar cafe racer dari para netizen. Yaitu, "Bang, kenapa cafe racernya nggak pakai Hornet? Bang, apakah cafe racer harus selalu pakai Hornet?" Terus dan banyak pertanyaan lagi, apa perbedaan cafe racer dengan Brett's Cafe, apalagi perbedaan antara cafe racer dengan Pro Street, dan banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekarang gue akan jelasin sebenarnya cafe racer itu apa menurut pengertian versi gue. Nah, sebenarnya cafe racer itu kalau gue terjemahkan dalam bahasa yang sangat mudah dimengerti, intinya adalah anak-anak muda di London dulu waktu tahun 1950-an yang hobi balapan, dan sebenarnya ini balap liar. Nggak jauh beda yang ada di Indonesia sebenarnya, cuman mereka kesannya lebih keren. Jadi kalau diartikan secara literally, bahwa cafe racer itu sebenarnya adalah motor-motor yang ditrondolin atau dimodifikasi sama anak-anak muda, mungkin zaman dulu alay-alaynya di London, untuk trek-trekan gitu ya bahasanya. Mereka trek-trekannya itu dari kafe menuju kafe lagi. Ada juga sejarah yang bilang bahwa mereka balapan adu cepet dengan jukebox. Tahu nggak jukebox? Itu loh mesin pemutar lagu. Jadi mereka balapan dengan rute yang sudah ditentukan, kemudian kembali lagi ke kafe tersebut sebelum lagu di jukebox tersebut habis. Nah, jadi ada banyak versinya, tapi sebenarnya adalah balapan. Nah, secara motornya sendiri, karena ini awal muasalnya dari Inggris, rata-rata memang motor yang dipergunakan adalah motor-motor Inggris. Misalnya seperti Royal Enfield, terus kemudian Triumph, dan segala macam. Jadi, kalau kita tarik ke Indonesia, sebenarnya cafe racer di Indonesia pun sejarahnya seperti kalau kalian lihat anak-anak yang trek-trekan balapan. Pernah lihat ya pasti ya. Ya mereka sebenarnya balapan aja kemudian taruhan, dan ini sama banget apa yang terjadi di Inggris dulu pada tahun 1950. Sama persis. Bedanya motor dia pakai motor-motor besar. Kalau kita kan ember banyak ya. Kayak gitu. Di sana nggak ada ember, jadi ya pakainya Triumph segala macam, dan akhirnya menjadi culture sendiri dan menjadi tren. Sehingga banyak motor yang dimodifikasi menyerupai motor balap kayak gitu. Jadi di sini gue pengen ngejelasin bahwa cafe racer itu secara modifikasinya adalah motor standar sebenarnya, yang mesinnya dikilik-kilik gitu supaya kenceng, kemudian diperingan alias ditrondolin. Kalau bahasa di sini ditrondolin nggak pakai, pokoknya yang berat-berat dibuang-buangin, joknya dipapras, sasisnya kadang dipendekin, bannya nggak jadi ban cacing juga sih, nggak pakai ban cacing, mereka nggak pakai ban cacing. Terus kemudian juga diminimalisasi gitu, pakai lampunya dikecilin, sennya dikecilin, stangnya diturunin ke bawah atau pakai clubman bar segala macam supaya mereka nunduk karena mereka buat kenceng gitu. Jadi style cafe racer memang adalah pembalap jalanan kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, banyak yang nanya sebenarnya apakah cafe racer itu harus pakai ini nih, Hornet seperti yang ada di sini? Enggak juga, karena Hornet itu sebenarnya memang stylenya motor balap. Jadi yang di sana itu sebenarnya motor harian, motor kita-kita yang dimodif jadi motor balap. Tapi ada juga memang yang sengaja pakai Hornet. Ada juga yang pakai fairing supaya mungkin aerodinamis, nggak kena tempaan hujan gitu atau angin gitu. Jadi nggak ada spesifikasi khusus cafe racer itu harus begini. Tapi mengacu pada tahun 1950 memang motor-motornya adalah diminimalisasi. Ingat, diminimalisasi. Nah, kemudian terjadi asimilasi budaya juga gitu. Banyak juga orang-orang sana menggunakan motor Jepangan, misalnya CB650, CB Black Bomber, CB750, dan banyak lagi macamnya. Kemudian di Indonesia masuklah tren cafe racer itu. Terus kemudian berasimilasi budaya lagi, ada yang menyebutnya Brett's Cafe, ada menyebutnya cafe racer murni, ada yang menyebutnya cafe racer Bobber Cafe, seperti itu. Jadi banyak banget sebenarnya. Secara literally-nya adalah cafe racer adalah motor yang dibuat untuk balap liar di zaman dahulu. Nah, kalau kita ngomongin apakah ini cafe racer yang modern, apa cafe racer yang klasik, tergantung dari sudut pandang kita. Kalau gue pribadi melihatnya modern atau enggak, sebenarnya simple, dari suspensi dan pengereman aja. Kenapa? Pada tahun 1950 dan 1960,
belum banyak yang menggunakan, bahkan nggak ada yang pakai suspensi upside down, rata-rata teleskopik. Jadi kalau sekarang kita pakai suspensinya upside down, ya bisa dibilang ini cafe racer modern. Contohnya seperti baru-baru ini gue baru menyelesaikan simple cafe racer yang stylenya memang modern. Kita lihat seperti ini. Ini dia motor yang baru digarap di Street Art Custom, stylenya cafe racer modern. Banyak juga yang bilang ini Brad's Cafe gitu ya, terserah kalian mau menyebutnya apa. Nggak ada salah, nggak ada yang salah dan sah-sah aja. Kalau di motor bikinan terbaru ini sebenarnya konsepnya simple banget dan nggak terlalu neko-neko. Cuman memang stylenya modern. Bisa kita lihat dari penggunaan suspensi upside down yang pasti stylenya modern kekinian banget. Kemudian juga dari sistem pengereman. Pengeremannya depan belakang menggunakan disc brake, sedangkan pada zaman bahla dulu memang rata-rata tromol. Walaupun tromolnya depan itu gede banget kayak dorayaki, cuman kalau di motor ini kita menggunakan pengeremannya depan belakang disc brake. Ya menyesuaikan dengan zaman aja karena memang kebutuhan untuk lebih pakem. Kalau untuk stangnya sendiri di motor ini kita mempergunakan stang jepit yang ditaruh di bawah segitiga. Sah-sah aja, kalian bisa mempergunakan stang jepit yang ditaruh di bawah segitiga, di atas segitiga, stang clubman, dan banyak stang-stang lainnya asal stylenya nunduk. Karena cafe racer memang stylenya harus nunduk. Untuk joknya sendiri memang dibuat flat karena memang dipergunakan untuk boncengan motor ini. Jadi stylenya aja mengambil cafe racer tapi bisa dipakai harian atau juga boncengan. Style seperti ini banyak dibilang Brad's Cafe karena seolah-olah penggabungan antara cafe racer dan Brad Style. Tapi sebenarnya sah-sah aja. Brad Style sendiri sebenarnya adalah nama bengkel di Jepang yang stylenya simple, minimalis, rata-rata joknya memang flat dan agak nungging seperti ini. Makanya banyak yang mengasimilasi menggunakan kata-kata cafe racer, Brad Style, atau Brad's Cafe. Nah, kalau untuk detailnya motor yang baru aja gue kerjain, akan gue jelasin sekarang. Motor ini basicnya adalah Yamaha Scorpio yang dimodifikasi menyerupai cafe racer style. Untuk suspensi depan kita mempergunakan suspensi upside down dari Yamaha R15 berwarna hitam. Swing arm kita ganti menggunakan swing arm turbular dari Street Art Custom. Untuk sudut fork depannya memang agak dirubah. Kalau kalian lihat, sudut kemiringan suspensi depan memang berbeda dari Scorpio pada umumnya karena dimajukan sekitar 7 cm dari aslinya. Untuk ban mempergunakan ban Sinco E270 klasik ukuran 400 di bagian depan dan juga 450 ring 18 di bagian belakang. Stang mempergunakan stang jepit yang ditaruh di bawah segitiga. Speedometer mempergunakan speedo digital. Spion mempergunakan bar and mirror. Footstep mempergunakan footstep underbone. Knalpot dibuat full system mempergunakan silencer SAC stainless. Dan seluruh produk ini bisa didapatkan di Instagram @sacmotorcycle dan juga @sacproduct. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana sih cafe racer style itu kalau dipakai di jalan raya di Indonesia atau Jakarta atau kota-kota besar. Apakah menyusahkan, merepotkan, pegel, dan segala macam? Yuk kita lihat yuk test ride-nya. Ya, kalau kalian bisa lihat test ride-nya, memang sih pundak dan lengan itu harus ke bawah dan mengakibatkan pegel ya. Cuman pegel yang terbayar dengan kalau kalian diliatin di jalan, alias motornya keren. Karena mempergunakan footstep underbone, makanya kakinya agak mundur sedikit. Jadi handling memang agak-agak sedikit buat motor balap. Tapi jangan ngerebah-rebah mempergunakan ban klasik seperti ini, karena ini memang bukan requirement untuk rebah-rebah kayak MotoGP. Kalau untuk tampilan, udah mirip lah, seperti motor-motor cafe racer pada zaman 1950 di Inggris. Nah, itu aja cerita mengenai sejarah cafe racer dan juga perbandingannya dengan motor yang baru selesai dibuat di Street Art Custom. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Nurkasa, bye.
just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need